Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 137 Kakek terbangun. Ambilkan aku air ganti. Baiklah. Guan Xilin pergi mengambil baskom berisi air bersih lagi setelah menuangkan air yang berlumuran darah itu dan kali ini, dia melihat bahwa darah yang mengalir keluar sudah berangsur-angsur kembali ke warna merah cerah normal sebelum dia bertanya, apakah racunnya sudah dibersihkan. Masih ada beberapa sisa yang belum dibersihkan. Melihat bahwa semuanya sudah hampir bersih, Feng Jiu memberi isyarat agar baskom dipindahkan dan menyeka tangannya yang masih terkena noda darah sebelum menutupi selimut di atas tubuh patriark tua dan berjalan menuju meja. Kakak, kalau sudah terang, pergilah ambilkan aku ramuan berdasarkan resep ini. Dan ambil ramuan dari beberapa tempat berbeda. Feng Jiu berkata sambil menuliskan resep untuk Guan Xilin. Guan Xilin melirik resep itu dan mengangguk sebelum berkata, baiklah, aku akan mengambilnya saat hari sudah terang. Pada saat yang sama, kediaman Feng menjadi kacau balau. Feng Xiao memimpin anak buahnya untuk mencari patriark tua dan Murong Yisuan bergabung untuk membantu mereka. Malam itu, semua orang menjadi gelisah karena mereka semua membuat keributan yang menyebabkan banyak orang tahu bahwa patriark tua Feng dari kediaman Feng telah diculik. Namun, semua orang menganggapnya agak aneh. Mereka berpikir akan lebih masuk akal jika dikatakan bahwa Feng Qingge adalah orang yang diculik karena bagaimanapun juga dia adalah mutiara yang sangat berharga dari kediaman Feng dan kecantikan yang tak tertandingi. Penculik itu meninggalkan kecantikan yang tak tertandingi tetapi menangkap seorang lelaki tua, dan seorang lelaki tua yang baru saja didiagnosis menderita setan kegilaan. Bukankah semua ini terdengar sangat aneh? Oleh karena itu, perdebatan pun memanas, dan orang-orang bertanya-tanya apakah itu dilakukan oleh musuh kediaman Feng. Atau apakah pelakunya adalah musuh dari patriark tua Feng sendiri. Di dalam kediaman Feng, di halaman Feng Qingge, seorang pria paruh baya sekali lagi masuk ke kamarnya. Nyonya, saya telah memeriksa identitas pasangan kakak beradik itu. Berbicara. Pria itu bernama Guan Xilin, anggota dari cabang keluarga Guan di kota Bulan Berawan, tetapi dia baru-baru ini berselisih dengan keluarga Guan dan mengasingkan diri untuk mendirikan rumahnya sendiri. Saat ini dia tinggal di sebuah rumah di bagian selatan kota. Mengenai gadis itu, saya belum dapat memastikan asal-usulnya dan hanya tahu bahwa dia adalah adik perempuan Guan Xilin. Tidak seorang pun pernah melihat wajah aslinya sebelumnya karena dia selalu mengenakan cadar di wajahnya. Mendengar itu, kilatan pembunuh terpancar dari mata Su Ruoyun. Bahkan seekor rubah yang menggoda dengan asal-usul yang tidak diketahui pun mampu membuat Murong Yisuan kehilangan akal sehatnya, sungguh sangat mampu. Tugaskan beberapa orang dari klan racun untuk membunuh si Guan itu dan untuk gadis itu, bawa dia kembali untukku. Aku benar-benar ingin melihat wajah seperti apa yang tersembunyi di balik cadar itu. Suaranya penuh dengan racun dan ketika didengar di bawah ketenangan dan kesunyian malam, suaranya terdengar lebih mengerikan dari biasanya. Ya, pria paruh-baya itu mengakui dengan hormat. Satu hal lagi, selidiki siapa yang menculik patriark tua dan lihat dari mana asalnya. Jika dia bisa ditemukan, habisi dia di luar sana. Seorang lelaki tua yang menjadi penghalang. Jika dia tahu apa yang baik untuknya, dia tidak akan ingin membunuhnya, tetapi karena usianya sudah lanjut, dia pasti masih memiliki sepasang mata yang tajam dan penuh kebencian. Karena dia sudah menghalangi jalannya, maka jangan salahkan dia karena bersikap kejam. Ya. Lelaki paruh-baya itu menjawab sekali lagi, dan melihat wanita itu melambaikan tangannya sebagai tanda penolakan, dia berbalik dan pergi. Keesokan harinya, pagi hari. Ketika patriark tua Feng perlahan terbangun, dia melihat seseorang bersandar di sisi tempat tidurnya. Dia menoleh ke samping untuk melihat dan wajahnya yang sangat buruk terpantul di matanya. Ketika dia mengingat kata-kata yang diucapkan wanita itu, hatinya teriris dan air mata lama mengalir tak terkendali di wajahnya hingga membasahi bantal. Hanya melihat wajah yang cacat itu saja sudah membuat hatinya dipenuhi rasa bersalah, tetapi ketika dia mendengar bagaimana wanita itu memegang pisau dan mengiris wajah Feng kecilnya, rasa sakit yang menyayat hati itu tanpa sengaja telah melahirkan amarah yang membara tak terkendali karena kesedihan.